Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aisyah Nur Rasida dengan NIM 20224064052000. Perkenalkan, nama saya Sekar Arinda Putri dengan NIM 20224064059195. Perkenalkan, nama saya Intan Mistiani dengan NPM 20224064051166. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Cahyani dengan NIM 20224064051184. Jadi itu perkenalan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 13 membawakan tema problematika dalam reformasi dan konsepsi pendidikan Indonesia di masa depan. Daripada menunggu lama-lama, let's go kita simak pembahasan materi yang sudah kelompok 13 persiapkan. Problematika dalam reformasi dan konsepsi pendidikan Indonesia masa depan. Reformasi itu merupakan suatu pembaruan atau perubahan paradigma lama menjadi yang baru. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bangsa yang bermartabat. Nah, selain itu, ada juga di dalam dunia pendidikan ini. Ada 4 krisis pokok. Yang pertama itu kualitas pendidikan. Nah, biasanya ini mutu seorang guru yang rendah, juga ada yang lebih digerungi itu. Contohnya seperti krisis moral, yang dimana seperti guru ini tidak patut untuk dicontoh. Contohnya itu seperti guru sering berbicara kasar atau berbicara dengan nada tinggi, juga sering mengancam siswanya sehingga siswa ini bisa meniru guru itu dan melakukan ancaman itu kepada teman sebayanya atau adiknya juga. Di sini lebih banyak generasi muda yang sakit. Contohnya itu seperti melakukan tawuran antar mahasiswa antar sekolah. Yang kedua, relevansi pendidikan, yang dimana biasanya disebabkan karena faktor kesenjangan sistem pendidikan tenaga kerja yang banyak dibutuhkan dalam sektor ekonomi. Yang ketiga, elitisme, yang dimana kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah itu sangat menguntungkan masyarakat yang kurang mampu. Nah, contohnya itu seperti biaya pendidikan yang mahal atau yang tinggi, membuat masyarakat yang kurang mampu itu menjadi tidak sanggup melanjutkan pendidikannya. Yang keempat, manajemen pendidikan, yang dimana ketidakadaan manajer pendidikan profesional itu mengharuskan kita untuk mengadakan terobosan agar pendidikan kita sejalan dengan langkah-langkah pendidikan yang semakin cepat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsepsi pendidikan Indonesia di masa depan. Konsepsi ini ada beberapa sikap. Yang pertama, demokratis, yang dimana meningkatkan sikap kreatif atau berpikir kritis. Di sini juga mempelajari bagaimana mengungkapkan pendapat. Hal ini merupakan salah satu proses belajar dan masuk ke dalam kurikulum. Yang kedua yaitu adanya sikap toleran, di mana budaya Indonesia ini sangat berbeda. Menurut masyarakat, untuk memiliki sikap toleransi yang tinggi antar sesama masyarakat yang lainnya. Yang ketiga yaitu saling pengertian. Nah, di sini biasanya dilakukan karena adanya komunikasi antar warga atau teknis yang terwujudkan kebebasan juga intens. Yang keempat, adanya berakhlak, beriman juga bertakwa. Pendidikan agama ini sangat dibutuhkan, dilakukan semaksimal mungkin sehingga terbentuknya kehidupan bersama. Yang kelima, ada berwawasan global, yang dimana pendidikan nasional perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang menguasai dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Materi yang selanjutnya ada beberapa ciri-ciri pendidikan masa depan. Yang pertama, berfokus pada pemupukan potensi unggul setiap anak. Yang kedua,
keseimbangan beragam kecerdasan, kognitif, emosional, dan spiritual. Yang ketiga, mengerjakan life skill. Yang keempat, sistem penilaiannya berbasis portofolio dan hasil karya siswa. Yang kelima, pembelajaran berbasis kehidupan nyata dan praktek di lingkungan, serta yang lain sebagainya. Kesimpulan, untuk memecahkan masalah hidup dan kehidupan manusia, termasuk ke dalamnya pendidikan, maka diperlukan pola kerja filsafat. Tujuan pendidikan senantiasa berhubungan langsung dengan tujuan hidup dan kehidupan individu maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Untuk problema yang dihadapi Indonesia dan untuk memecahkan problem-problem pendidikan yang dihadapi, diperlukan adanya metode pendekatan-pendekatan dan juga berbagai cara yang dibutuhkan untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Cukup sekian yang dapat kelompok 13 sampaikan. Bila ada pertanyaan, tolong ditanyakan pada pertemuan ke-13. Terima kasih.